Katakanlah aku ini pahlawan. Mari berkumpul menjadi satu dari segenap penjuru dan bangsa. Warna aku boleh beda, warna kamu boleh beda, warna kulit bukan masalah bagi dia. Suku kamu boleh beda, suku aku boleh beda, suku dan bangsa semua Tuhan yang punya. Tampillah maju, tampillah maju, katakanlah aku ini pahlawan. Mari berkumpul menjadi satu dari segenap penjuru dan bangsa. Warna aku boleh beda, warna kamu boleh beda, warna kulit bukan masalah bagi dia. Suku kamu boleh beda, suku aku boleh beda, suku dan bangsa semua Tuhan yang punya. Berdirilah tegak, jatuhnya kebenaran, berbagi sidangkan keadilan, kasihmu berkasih dengan kerelaan, membedakan Injil damai sejahtera. Gunakanlah cerita iman, bisa kepadamkan semua panah api si jahat. Terimalah pokok keselamatan, berdarah yaitu firman Allah. Aku boleh beda, warna kamu boleh beda, warna kulit bukan masalah bagi dia. Suku kamu boleh beda, suku aku boleh beda, suku dan bangsa semua Tuhan yang punya. Firman Allah. Tampillah maju, tampillah maju, katakanlah aku ini pahlawan. Katakanlah aku ini pahlawan. Katakanlah aku ini pahlawan. Yeay! Teman-teman, ayo sini dengerin firman Tuhan sama-sama. Selamat ketemu lagi adik-adik. Senang dapat ketemu kalian saat ini. Kita akan belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan kita adalah Alkitab. Hari ini kita akan belajar tentang pahlawan. Aku ini seorang pahlawan. Di dalam kitab Yoel pasal yang ketiga, ayat 9 dan ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata begini. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Nah, pahlawan adalah seorang yang gagah berani, yang berani berjuang untuk membela kebenaran, yang berani berkorban untuk membela kebenaran. Nah, kebenaran tadi, itu apa kebenaran tadi? Masih ingat enggak? Tidak berdosa, tidak mencuri, tidak berbohong. Hal-hal yang berdosa, yang tidak dilakukan, tidak direnungkan, tidak dikatakan, itu yang kita namakan kebenaran. Jadi pahlawan di dalam firman Tuhan ini adalah orang-orang yang rela membela kebenaran, berdiri bagi kebenaran, memperjuangkan kebenaran. Kalau harus berkorban, tidak apa-apa berkorban untuk kebenaran. Barusan ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan Indonesia sebelum merdeka, Indonesia itu mempunyai musuh. Sekarang ini anak-anak Tuhan punya musuh apa enggak? Punya. Musuh kita itu siapa? Iblis. Iblis dengan anak buahnya itu banyak sekali. Ada di mana-mana itu iblis dengan anak buahnya. Iblis itu musuhnya Tuhan karena iblis tidak mau anak-anak Tuhan itu diberkati oleh Tuhan. Iblis mau supaya anak-anak Tuhan itu nanti masuk neraka dengan dia. Jadi iblis berusaha supaya anak-anak Tuhan itu jangan baca Alkitab, jangan berdoa, jangan melakukan kebenaran. Itu apa yang dikatakan oleh iblis.
Jadi kalau iblis itu berusaha untuk memerangi kita, menyerang kita supaya kita itu berbuat jahat, kita harus bagaimana? Apakah kita santai-santai saja, main-main saja, seperti itu, atau kita mesti waspada? Kita harus bangkit menjadi seorang pahlawan. Kita mesti sadar bahwa ini adalah masa peperangan, bukan masa santai-santai. Ini masa peperangan. Nanti kalau Tuhan Yesus sudah datang kembali menyambut kita masuk ke dalam surga, nah kita nggak usah lagi berperang, karena di surga tidak ada iblis. Tetapi di dunia ini ada iblis, ada setan-setan anak buahnya iblis yang berusaha supaya kita orang-orang percaya itu supaya tidak ikut Tuhan, supaya kita itu berbuat dosa. Jadi kita harus bangkit dan menjadi pahlawan untuk menyerang kepada iblis. Nah, firman Tuhan mengatakan, gerakanlah para pahlawan. Siapa yang adalah pahlawan? Siapa pahlawan? Aku. Ya, aku ini pahlawan. Kita mengatakan, aku ini pahlawan. Nah, firman Tuhan mengatakan, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Kadang-kadang kita merasa, masa aku gak kuat. Aku bukan orang yang gagah berani. Tapi justru Tuhan mengatakan, orang yang tidak berdaya, yang menganggap dirinya gak kuat, itu harus mengatakan, aku ini pahlawan. Karena kekuatan kita dapat dari siapa? Tuhan. Iya, dari Tuhan. Kita mungkin lemah, kita gak berdaya, tapi kekuatan kita dapat dari Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang dapat mengalahkan iblis. Dan Tuhan Yesus itu sekarang ada di mana? Di dalam hati kita, ya. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus berdiam di mana? Di dalam hati kita. Kalau Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita jadi orang yang penakut atau pemberani? Pemberani, karena kuasa Tuhan, karena kekuatan dari Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan kalau kamu sekarang kalian punya bajak. Bajak itu adalah alat seperti ini untuk mengolah tanah. Biasanya orang-orang memakai bajak ketika semuanya damai, tidak ada peperangan. Tapi firman Tuhan mengatakan, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu. Nah, ini ibu mempunyai gunting, ini untuk memangkas. Ditempa, kata Tuhan, menjadi tombak-tombak. Nah, pedang dan tombak itu dipakai untuk menyerang. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, pahlawan-pahlawan Tuhan, kita juga harus menyerang kepada iblis. Kita nggak boleh takut sama iblis. Kita nggak boleh sembunyi daripada iblis, tapi kita juga harus menyerang kepada iblis. Nah, ada satu cerita di dalam Alkitab tentang seorang yang bernama Gideon. Kalian pernah mendengar tentang Gideon? Pernah. Oke. Di dalam kitab Hakim-Hakim, ini orang-orang Israel itu umat Tuhan seperti kita sekarang ini. Kita anak-anak Tuhan adalah umat-umat Tuhan. Orang Israel itu mereka sebenarnya harus beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka ngeyel, mereka berkeras kepala, mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan, mereka beribadah kepada berhala, kepada dewa-dewa. Tuhan berkenan enggak kalau kita menyembah kepada berhala? Tidak. Oh, Tuhan sangat tidak berkenan kalau kita menyembah kepada dewa-dewa. Nah, waktu itu orang Israel mereka menyembah kepada dewa Baal namanya. Nah, Tuhan tidak berkenan, jadi Tuhan mengirim bangsa Midian untuk menyerang orang Israel. Bangsa Midian, bangsa Amalek, sampai banyak sekali. Mereka datang menyerang orang Israel. Orang Israel baru nanam padi, baru nanam gandum, baru nanam sayur, dirusak sama mereka. Sehingga tidak ada makanan lagi di Israel selama 7 tahun. Orang Israel sembunyi, mereka takut kepada ini orang Midian dan orang Amalek. Lalu kemudian satu kali, mereka menangis dulu pada Tuhan. Mereka berdoa, mereka mengatakan, Tuhan tolong kami, ampuni kami sudah berbuat dosa Tuhan. Lalu datang seorang malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan ini duduk di bawah pohon. Di Ofra namanya, kota itu namanya Ofra. Nah, pohon ini adalah milik dari Pak Yoas. Pak Yoas ini punya anak namanya
Gideon. Nah, Gideon ini saking takutnya sama orang Midian, dia dia punya gandum itu dia halusin supaya kulit-kulitnya keluar, itu dia melakukannya tuh di dalam tempat pengirikan gandum. Nah, tempat pengirikan anggur tempat pemeras anggur itu ada seperti tembok begitu, jadi kalau masuk ke dalamnya itu tidak kelihatan. Jadi karena dia takut sama itu orang Midian, dia mengirik itu gandum di tempat pemerasan anggur. Lalu kemudian malaikat ini ngomong sama dia, "Hai pahlawan, engkau adalah pahlawan." Nah, di sini Ibu baca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepadanya, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Wah, kalau kita dengar tadi, dia sembunyi di dalam tempat pemerasan anggur itu, dia gagah berani apa penakut? Penakut, tapi kok Tuhan mengatakan engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Nah, Tuhan mau pakai Gideon untuk menjadi seorang pahlawan yang akan membebaskan orang-orang Israel dari penjajahan orang Midian. Nah, dia dikatakan pahlawan walaupun dia penakut, dia tidak berdaya. Tetapi Tuhan mau pakai dia dan Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Tuhan memberikan kuasa kepada Gideon sehingga dengan 300 orang, awalnya ada 30.000 orang yang mau mengikut Gideon untuk menyerang orang Midian. Tapi Tuhan mengatakan 30.000 terlalu banyak, dikurangi lagi. Ada yang takut boleh pulang. Nah, 20.000 pulang. Prajurit-prajurit mereka takut. Tuhan mengatakan 10.000 terlalu banyak, dikurangi lagi. Sampai cuma 300 orang yang mengikut Gideon. Padahal musuhnya itu di dalam satu lembah itu, firman Tuhan mengatakan seperti belalang banyaknya. Begitu banyaknya musuhnya itu, mereka berkemah di dalam lembah. Waduh, prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Tapi Tuhan mau menyatakan diri, Tuhan mau menyatakan kepada Gideon bahwa bukan oleh karena kuatnya manusia, tetapi oleh karena kekuatan kuasa siapa? Tuhan. Tuhan mengatakan Tuhan menyertai Gideon. Gideon menjadi pahlawan yang gagah berani. Lalu Tuhan mengatakan kepada Gideon, nanti kamu harus ambil lembu bapakmu yang kedua, lembu jantan. Kamu harus menyembelihnya dan itu mesbahnya Baal harus kamu runtuhkan. Itu ada tiang-tiang berhala, diruntuhkan semuanya. Kemudian pakai jadi kayu api, bakar mesbah bagi Tuhan. Pakai itu lembu yang punya bapakmu. Lalu karena Gideon takut siang-siang, malam-malam dia dengan teman-temannya mereka runtuhkan itu mesbah untuk penyembahan kepada Baal. Mereka ambil tiang-tiang berhalanya, mereka potong-potong, mereka taruh bikin kayu api. Lalu mereka menyembelih itu lembu jantan yang kedua. Mereka taruh di atas kayu api itu dan membakarnya sebagai bau yang harum kepada Tuhan. Besok pagi-pagi waktu orang-orang di Ofra itu mereka bangun. Mereka lihat, loh, mesbahnya Baal kok sudah runtuh. Siapa ini yang melakukan ini? Terus ada orang mengatakan, itu Gideon anaknya Pak Yoas, itu dia yang meruntuhkan itu mesbah. Terus orang-orang di Ofra mengatakan, kalau begitu Gideon harus dibunuh. Terus mereka datang kepada Pak Yoas, mereka mengatakan, anakmu akan kami matikan. Kenapa, kata Pak Yoas? Karena dia sudah meruntuhkan mesbah Baal. Lalu kemudian Pak Yoas mengatakan, kalau Baal itu Tuhan, kalau Baal itu Allah, biarlah Baal itu membela dirinya sendiri. Kalau mesbahnya sudah diruntuhkan, biarlah dia membela dirinya sendiri. Lalu kemudian tidak jadi. Gideon tidak jadi dibunuh oleh penduduk kota itu. Mereka pikir iya ya, kalau memang Baal itu Allah, biar Baal itu membela dirinya sendiri. Dan akhirnya Gideon menyerang orang-orang Midian dengan 300 orang. Mereka memakai alat-alat, bukan mereka tidak punya pedang, mereka tidak punya tombak, tetapi mereka memakai buyung. Buyung itu tempat taruh air ya.
Biasanya dulu mereka pakai buyung, di desa-desa juga ada buyung begitu. Kemudian di dalam buyung dikasih obor. Lalu pakai sangkakala, alat seperti trompet begitu. Itu aja mereka punya alat yang mereka pakai. Jadi trompet, buyung, di dalam buyung ada obor yang dinyalakan. Lalu kemudian mereka datang menyerang itu orang Midian. Mereka mengatakan mereka dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian mereka mengatakan demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu mereka pecahkan itu buyung sama-sama serentak. Mereka tiup itu sangkakala, pecahkan buyungnya, obornya dikasih keluar. Wah, langsung orang-orang Midian, orang-orang Amalek mereka jadi kacau sekali. Mereka pikir, aduh, kami diserang sama orang Israel. Terus mereka masing-masing mereka saling membunuh temannya sendiri. Mereka pakai pedangnya sendiri, mereka saling membunuh temannya sendiri. Dan Gideon dengan teman-temannya mereka cuma berdiri dan hanya menonton saja. Karena yang bekerja pada saat itu siapa? Tuhan. Iya, Tuhan yang melakukan segala sesuatu. Ketika Gideon takut akan Tuhan, Gideon taat kepada Tuhan, Tuhan menyertai Gideon dengan 300 orang bisa mengalahkan begitu banyak orang, prajurit-prajurit yang gagah berani yang seperti belalang. Bisa ditaklukkan karena Gideon adalah seorang pahlawan. Dia menjadi pahlawan karena Tuhan menjadikan dia pahlawan. Ketika kita mau taat kepada Tuhan, Tuhan akan menjadikan kita pahlawan. Siapa yang mau jadi pahlawan? Saya. Amin. Sekarang kita semua mengatakan, aku ini pahlawan. 1, 2, 3. Aku ini pahlawan. Amin. Nah, sekarang kita nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu GSJ. Ayo. Yuk. Kristus. Roma 12 ayat 5. Kalau suatu tubuh di dalam Kristus Yesus. Beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Tuhan ajarkanlah kami berdoa. Lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian. Aku hendak memuji Tuhan. Aku akan datang menolong engkau. Kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku
sekolah minggu berikan. Kami juga bisa menghafal ayat hafalan. Lalu kami pun juga bisa memuji Tuhan. Meskipun kami harus sekolah minggu di rumah selama pandemi COVID ini, tapi kita bersemangat loh. Kita tetap setia dan rajin untuk bisa terus dekat dengan Tuhan. Kita mengerjakan kerja dari guru sekolah minggu, kita menghayat hafalan, dan kita juga rajin membaca Alkitab. Terus semangat ya. Terima kasih untuk setiap guru-guru sekolah minggu yang terus setia dan semangat terus melayani kita semua. Tuhan Yesus memberkati.